Lalu akankah pertemuan Trump dan Xi Jinping menjadi jalan meredakan ketegangan global atau justru membuka babak baru pertarungan dua kekuatan besar dunia? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue, Hormuz membara, Trump Xi Jinping bertemu. Dan untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok tahun 2010-2013 Bapak Imron Kottan. Selamat malam Pak Imron. Malam. Apa kabarnya malam hari ini? Baik, terima kasih. Baik. Dan juga kita akan berdiskusi dengan pengamat Timur Tengah Mas Faisal Assegaf. Mas Faisal, apa kabarnya? Sehat Mbak. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV. Dan juga kita akan berbincang bersama pakar hubungan internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Prof, selamat malam. Selamat malam Fitri. Terima kasih sudah hadir di studio. Saya akan memulai perbincangan ataupun diskusi dari Pak Imron terlebih dahulu. Pak Imron, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada tanggal 14 hingga 15 Mei 2026 di Beijing. Fakta bahwa Presiden Amerika datang ke Beijing untuk bertemu dengan Presiden China, apakah ada makna khusus, Pak Imron? Oh ya, lagi-lagi diplomasi kan ada darah saya, Fitri. Jadi saya tahu kalau seseorang, katakanlah kepala negara atau kepala pemerintahan, akan berkunjung kepada suatu negara tertentu, dia mengharapkan sesuatu. Ya. Jadi Trump mengharapkan sesuatu dari? Pasti, itu dipastikan bahwa Trump mengharapkan mendapatkan sesuatu dari Presiden Xi Jinping. Nah, saya melihat ada dua hal yang menonjol, yaitu pertama adalah perang dagang ya. Karena China itu bagaimanapun seperti Secretary Rubio mengatakan, China is an export-driven economy. Ya, tanpa ekspor barang-barang dia, China tidak akan hidup. Kalau dia tidak berhasil mengekspor barang-barang, maka pertumbuhan ekonominya akan terganggu dan kemudian akan muncul unrest di dalam negeri. Jadi tentu saja agenda pertama adalah mengenai perang dagang di antara kedua belah pihak. Bagaimanapun China itu adalah an economic animal. Ya, dia selalu melihat segala sesuatu itu dari perspektif ekonomi, untung rugi. Tentu saja dengan terhambatnya alur atau pasokan suplai minyak dari Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb yang menguasai 32% ya, 32% dari suplai global, maka tentu kunjungan itu juga mau tidak mau akan menyinggung mengenai perang antara Amerika Serikat melawan Iran. Oleh karena itu saya melihat bahwa kunjungan ini juga akan dimanfaatkan oleh katakanlah Presiden Trump untuk meyakinkan China, untuk meyakinkan Iran, untuk mencapai apa yang dinamakan face saving formula, acceptable both to the US as well as to Iran. Jadi kunjungan ini saya melihat dan kebiasaan diplomasi ini biasanya kalau kunjungan itu sudah ada yang namanya advance team untuk membahas masalah-masalah yang terkait dengan masalah isu-isu strategis maupun isu-isu yang bersifat taktis. Bahwa kenyataannya kunjungan ini berlangsung berarti something is cooking lah. Jadi saya sangat optimis kunjungan ini akan ya paling tidak bisa meredakan ketegangan untuk sementara. Oke, saya akan dengarkan pandangan dari Prof. Hikmahanto mengenai pertemuan ini dibutuhkan karena kedua negara sudah mulai saling percaya atau karena biaya dan resiko konflik ini sudah terlalu tinggi, Prof? Ya, yang pasti adalah seperti tadi Pak Dubes Imron katakan, Amerika Serikat membutuhkan tangan dari Cina untuk bisa meminta Cina agar Iran tidak menutup Selat Hormuz. Dengan mengatakan bahwa ketergantungan Cina di situ juga sangat besar, sebagaimana tadi Menlu Rubio katakan. Di satu sisi itu, di sisi lain Trump ini kan sekarang mendapat tekanan dari dalam negeri. Bagaimana misalnya Kongres di Amerika Serikat. Bahkan kalau saya lihat
Partai Demokrat itu ketika melakukan hearing dengan Menteri Perang, Menlu, itu posisinya sebenarnya seperti apa yang dikendaki oleh Iran ketika bicara dengan Amerika Serikat, dengan pemerintahan dari Trump gitu ya. Jadi Iran nggak usah banyak bicara, sudah diwakili kok sama teman-teman dari Partai Demokrat. Apa tujuan perang, berapa biaya yang harus dikeluarkan, apakah dengan biaya itu sudah tercapai tujuan dari perang, itu semua kan gitu. Nah jadi Trump sendiri mendapat tekanan, baik itu dari Kongres, dari rakyatnya, approval rating dari Trump itu semakin menurun, belum lagi hantaman dari bursa, karena harga minyak selalu melambung gitu. Nah ini yang kemudian Trump harus punya exit strategy agar Trump itu bisa satu dikatakan menang perang oleh rakyatnya. Sehingga dia akan bisa menyelamatkan dirinya, terutama Partai Republik, untuk tetap menguasai Kongres nanti bulan November pemilu gitu kan. Nah tapi dari sisi Iran mengatakan, tunggu dulu. Saya nggak mau begitu saja mau menyerah, walaupun Anda pakai Cina sekalipun, saya tidak akan menyerah, begitu. Nah, Selat Hormuz itu bagi Iran itu sekarang menjadi bargaining chip. Karena apa? Ini yang membuat Amerika Serikat itu bisa mendapat tekanan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Karena apa? Harga minyak tinggi. Walaupun Trump mengatakan kita nggak butuh kok dari Selat Hormuz minyak itu. Amerika Serikat punya. Tetapi kan harus diingat, pelaku usaha mau di Amerika, dia akan merujuk pada harga pasar dunia. Kalau harga pasar dunia 100, dia masih mau jual misalnya $80, bodoh berarti kan. Nah itu yang membuat sekarang itu rakyat Amerika harus menanggung sangat besar biaya harga minyak di Amerika Serikat. Dan kemudian itu berpengaruh pada konsumsi dan lain sebagainya. Jadi dari sisi Iran, mereka akan mengatakan pokoknya saya tidak mau. Nah, skenarionya nanti gimana? Jadi kalau misalnya ternyata melalui Presiden Xi Jinping tidak bisa juga Iran kemudian mundur gitu ya. Dan Xi Jinping juga tidak mau kalau misalnya Amerika Serikat melalui tangannya dia bisa menekuk kedaulatan dari Iran. Karena apa? Dia tidak mau mengulang apa yang terjadi di Venezuela, di mana Amerika Serikat meminta agar Venezuela tidak menjual minyaknya ke Iran. Itu akan dilakukan hal yang sama. Iran tidak boleh menjual ke ke Cina. Nah itu pasti dia nggak mau. Nah oleh karena itu skenarionya kalau saya melihat Trump menyerang agak berat karena approvalnya dan anggarannya dari mana. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya menyerah kan juga nggak mungkin. Jadi yang kemungkinan terjadi itu adalah gencatan senjata tetap jalan terus, ya. Perang nggak usah dideklarasi menang atau kalah. Perdamaian, proposal perdamaian mungkin juga nggak akan dibahas lagi. Yang penting adalah tidak ada serangan. Karena prinsipnya bagi Iran, kalau Amerika Serikat tidak menyerang ataupun Israel, maka dia nggak akan serang balik. Itu satu. Yang jadi concern sekarang adalah Selat Hormuz. Nah dalam konteks Selat Hormuz, tadi kita sudah dengar bagaimana Perancis punya inisiatif dengan Inggris untuk menjadi penjamin. Itu yang saya sebenarnya sudah sampaikan, harusnya pemerintah kita bisa melakukan penjaminan itu. Sebelum membahas mengenai hal itu, saya akan bergeser dulu ke Mas Faisal sebagai pengamat dari Timur Tengah. Ini bagaimana kemudian Iran akan membaca ataupun memperhatikan dengan detail pertemuan yang dilakukan antara Washington dengan Beijing ataupun Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping? Saya kira Iran tidak akan terlalu melihat hasilnya seperti apa ya. Karena kemungkinan juga kalau kita lihat rekam jejaknya kan Cina ketika Menteri Keuangan menerapkan sanksi untuk 5 perusahaan Cina, kan Cina bilang nggak usah dianggap lah sanksi dari Amerika itu sendiri. Kemudian juga ketika resolusi tentang Selat Hormuz 7 April, Cina dan Rusia ikut memveto. Nah di sini Iran sudah menegaskan kedaulatannya terhadap Selat Hormuz melalui undang-undang yang disahkan Parlemen Iran akhir Maret lalu, dan itu sudah diakui oleh Wakil Ketua Parlemen Iran Hamid Reza Haji Babai bahwa mereka sudah mendapatkan pendapatan dari penerapan bea lintas Selat Hormuz. Jadi itu ada 11 pasal, saya punya draft ininya, undang-undangnya. Jadi semua bea itu dibayar di muka.
bayar di muka itu dalam mata uang rial Iran. Nah, di dalam salah satu pasalnya itu kapal Amerika ataupun Israel atau negara-negara yang berafiliasi dengan kedua negara itu sama sekali tidak boleh melintasi Selat Hormuz. Kemudian juga kapal-kapal yang dianggap dari negara yang dianggap memusuhi Iran, dalam hal ini Uni Eropa yang terakhir memberikan sanksi sebelum perang menetapkan Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris, yaitu termasuk yang bakal kena ya. Di sini ada Perancis, Jerman semacamnya. Jadi terus kemudian juga Iran menerapkan bahwa nanti kalau misalkan ada kapal yang melanggar, itu kapal akan ditahan sementara dan didenda 20% dari nilai barang yang dibawa oleh kapal itu. Jadi penerapan biaya itu berdasarkan jenis kapal, jenis muatan, volume muatan, dan nilai muatan. Jadi memang walaupun nanti seperti kata Pak Hikmahanto bahwa nanti perang tidak akan berlangsung, gencatan senjata diambangkan sepanjang selamanya versi Amerika, ya tetap saja Amerika terus Israel ataupun negara-negara yang dianggap bermusuhan terhadap Iran ya akan menjadi korban karena mereka sesuai undang-undang itu tidak boleh lagi melintasi Selat Hormuz. Saya akan kembali ke Pak Imron mengenai pandangan, artinya mana kemudian pihak yang paling membutuhkan hasil konkret dari pertemuan ini, apakah Amerika ataukah China? Tapi tahan dulu jawaban dari Pak Imron karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.